Dua orang anak perempuan dan laki-laki saling kejar-kejaran. Anak perempuan itu marah karena anak laki-laki itu menguncinya di sebuah rumah kosong. Namun ibu mereka lebih membela si anak laki-laki itu. Mereka adalah dua saudara kembar, Alexis dan Semi. Saat mereka lahir, Semi keluar 10 menit lebih cepat dari Alexis. Dan orang tua mereka lebih sayang kepada Semi dan selalu menganggapnya seperti anak bayi. Namun Semi mempunyai sifat kekanak-kanakan. Ia selalu mengerjai Alexis saudaranya dan tak pernah membuatnya tenang. Dan saat umur 10 tahun, orang tua mereka merayakannya dengan berlibur ke pantai. Dan di pantai, Alexis menghabiskan waktunya untuk membuat bangunan dari pasir. Lalu tiba-tiba datang Semi dan Nathan, sahabatnya. Mereka berdua merobohkan bangunan pasir yang dibuat Alexis dengan susah payah. Karena kesal, Alexis melempar ember dan mengenai kepala Semi. Ia menangis dan ibunya pun menghukum Alexis. Seiring bertambahnya usia, Semi semakin menyebalkan, dan Nathan adalah anak paling nakal di sekolahnya. Mereka terus-menerus mengganggu dan mempermalukan Alexis. Namun, Alexis mulai fokus pada pelajarannya. Alexis menjadi anak terpandai di kelasnya dan bergabung dalam komite buku tahunan klub puisi dan tim debat di kelas 10. Dan ia mendapatkan kesempatan mewakili sekolahnya dalam ajang debat nasional kompetisi. Dan di sanalah Alexis bertemu Tony, yang merupakan kapten tim debat, merupakan bintang pemain tenis, dan anak laki-laki terpopuler di sekolahnya. Alexis dan Tony berhasil dalam kompetisi debat, dan Tony mengundang Alexis untuk menonton pertandingannya dengan latihan tenisnya. Semakin lama, Tony mulai tertarik pada Alexis, dan Tony secara resmi meminta Alexis untuk menjadi kekasihnya. Orang-orang mulai mengenal Alexis karena telah menjadi pacar Tony, orang yang paling populer, dan Alexis mendapat banyak pujian. Hal itu membuat Semi muak. Semi mulai banyak berkomentar pada Alexis tentang hubungannya dengan Tony yang tidak cocok, karena Semi tahu bahwa Tony mempunyai banyak wanita dan sering menggoda wanita lain. Namun Alexis tidak mendengarkan perkataan Semi. Setelah hari itu, Semi selalu hadir dan keributan dengan mengganggu kedekatan Alexis dan Tony. Sampai-sampai Semi membuat video palsu tentang Alexis yang sedang berselingkuh dan memperlihatkannya kepada Tony, yaitu Nathan sedang mencium seseorang yang mirip Alexis di video itu. Siapa lagi kalau bukan Semi? Mereka sengaja membuat video itu untuk membuat hubungan Alexis dan Tony berantakan. Dan ya, itu berhasil karena Tony mempercayai video itu. Alexis bergegas pulang ke rumahnya dengan marah, meminta penjelasan kepada Semi. Namun Semi hanya tertawa seperti orang gila. Karena kesal, Alexis pun mengambil sebuah soda dan menuangkannya ke kepala Semi dan berjalan pergi. Keesokan harinya di sekolah, Tony menolak untuk berbicara kepada Alexis. Bahkan ia memberitahu semua orang tentang Alexis yang penipu. Seketika kepopuleran Alexis di sekolahnya redup. Namun Semi bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah hari itu, Alexis mencoba membalas dendam kepada Semi. Alexis tahu bahwa nilai Nathan turun. Ia akan dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya. Kemudian Alexis memanfaatkan peristiwa itu untuk membuat Nathan tunduk padanya. Dan kemudian menawarkannya tentang kesepakatan bahwa Alexis akan membantu Nathan belajar dan menaikkan nilainya jika ia bisa menjadi pacar palsunya, untuk membuat Semi geram. Keesokan harinya mereka memulai aksinya. Nathan mencium Alexis di depan Semi. Mulut Semi terenganga, tidak bisa berbuat apa-apa meskipun ia sangat jengkel melihatnya. Semi mencoba menjauhkan Nathan dari Alexis, namun itu tidak berhasil. Semi begitu frustasi sampai suatu ketika Tony datang dan meminta maaf kepada Alexis dan memintanya kembali menjalin hubungan. Namun Tony mengatakan ia juga selingkuh saat masih bersama Alexis. Jadi itu sesuatu yang adil. Mendengar itu Alexis marah dan bersyukur karena Semi kakaknya menjauhkannya dari lelaki hidung belang. Lalu tiba-tiba Tony menarik Alexis dan menciumnya. Dan itu dilihat oleh Nathan. Nathan pergi dengan wajah penuh kekecewaan.
Dan Nathan pun pergi serta membuang sebuket bunga yang ia bawa untuk Alexis. Alexis panik dan mengejar Nathan, namun itu tidak berhasil. Alexis pulang dan ia mengunci kamarnya. Ia meringkuk menangis, lebih keras daripada sebelumnya. Tiba-tiba Semi mengetuk pintu kamar Alexis. Kemudian saat bertemu, Alexis mengungkapkan bahwa semua awalnya hanya misi balas dendamnya kepada kakaknya. Namun sekarang ia benar-benar jatuh cinta dan sekarang ia sudah kehilangan Nathan. Semi mengatakan ia sering mengganggu Alexis, namun ia juga mencintai Alexis sebagai adiknya. Dan Semi mendekatkan Alexis dengan Nathan karena ia pernah membaca buku harian Alexis yang menyukai Nathan. Dan Semi ingin melindunginya dari Tony si brengsek itu. Mereka pun mencari Nathan dan menjelaskannya bahwa Alexis hanya menyukai Nathan. Dan sebagai buktinya, Nathan harus melihat buku harian Alexis. Mereka pun berbaikan dan Semi menggunakan kekuatannya yang menjekelkan untuk kebaikan kali ini. Alexis dan Nathan pun hidup bahagia.